Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa melanjutkan kajian kita dari syarah matan Al-Waraqat karya Imam Al-Juwaini yang disyarah oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan. Pembahasan terakhir kita setelah bahasan ijma' adalah bahasan tentang al-akhbar. Nah, al-akhbar ini seperti yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, Imam Al-Juwaini rahimahullah ta'ala mengatakan wa amal akhbaru fal khabaru ma yadkhuluhu sidqu wal kadhib. Yang dinamakan khabar itu adalah yang berpeluang untuk disifati atau kemasukan dari salah satu dari dua hal, yaitu as-sidq dan al-kadhib, benar atau dusta. Wal khabaru yanqasimu ila qismain. Dan yang namanya khabar itu terbagi menjadi dua, ahadin wa mutawatir. Ahad dan mutawatir. Fal mutawatiru ma yujibul ilmah. Mutawatir itu dia akan menghasilkan ilmu. Bahwa ayyarwiya jama'atun, yaitu, nah ini definisi mutawatir adalah hadis, khabar yang diriwayatkan oleh jamaah, oleh sejumlah orang, la yaqa'ut tawatu'u al-kadzib, yang tidak mungkin mereka sepakat berdusta an mithlihim, dari yang seperti mereka. Wahakada, dan demikian seperti itu, ila ayyantahiya ilal mukhbiri anhu, sampai dengan atau berakhir sampai dengan yang memberitakan untuk pertama kalinya. Kalau itu ke Rasul berarti Rasulullah SAW. Kemudian wa yakunu fil asli an musyahadatin aw sama'in la an ijtihadin. Dan asalnya khabar seperti ini berangkatnya dari musyahadah, dari yang disaksikan, aw sama'in atau yang didengar. La an ijtihadin, bukan dari ijtihad. Bukan dari hasil ijtihad. Nah, ini yang disampaikan oleh Imam Al-Juwaini. Kemudian pada pembahasan sebelumnya sudah disampaikan bahwa sudah menjadi kebiasaannya ulama usul fikih memasukkan bahasan ulumul hadis dalam usul fikih. Karena Quran dan Sunnah itu menjadi inti pembahasan ilmu usul fikih. Ketika Quran tidak perlu kajian tentang sanadnya, karena sudah jelas ketika disebutkan Quran, tidak harus lagi dicek ini sanadnya seperti apa. Karena sudah sabit subutan qat'iyan bin naql mutawatir. Dan untuk Quran itu lafdon wa ma'nan. Sementara kalau hadis perlu mengecek terlebih dahulu. Perlu mengecek, dan yang dicek dua, subutnya dan dalalahnya. Apakah hadis tersebut sabit dari Nabi SAW? Kemudian yang kedua, apakah makna yang ditunjukkan itu benar? Jadi pada dua sisi. Kemudian itu jadi alasan kenapa bahasan ulumul hadis dimasukkan oleh para ulama usul fikih ke dalam bahasan usul fikih. Selanjutnya, mulai didefinisikan apa itu khobar. Akhbar bentuk jamaknya. Khobar adalah bentuk tunggal. Khobar itu adalah sesuatu yang memungkinkan atau berpeluang untuk disifati benar dan dusta. Itu ada sedikit masukan dari Syekh Abdullah Al-Fauzan, seandainya ditambah kata lidzatihi, itu akan lebih akurat pada definisi ini. Kemudian
setelah mendefinisikan, masuk ke bahasan pembagiannya. Fal khabaru yanqasimu ila qismaini ahadin wa mutawatir. Khabar itu terbagi menjadi dua, khabar ahad dan khabar mutawatir. Apa itu yang dimaksud dengan khabar ahad? Caranya cukup dengan definisikan mutawatir, berarti sisanya ahad. Nah, khabar mutawatir itu akan menghasilkan ilmu sehingga bisa dijadikan bahan untuk diyakini atau untuk diamalkan. Lalu didefinisikan khabar mutawatir mulai dari definisi lughawi dan istilahi. Secara bahasa, mutawatir dari kata tawataro yang artinya berturut-turut satu demi yang lainnya. Jadi ketika disebutkan tawatarol matoru, artinya air hujan itu turun dalam jumlah banyak, tapi berturut-turut setelah tetes-tetes yang pertama, kemudian tetesan-tetesan yang kedua, kemudian setelah itu diiringi dengan yang ketiga, dan seterusnya. Itu pun sekali tetes dalam jumlah yang sangat banyak sekali. Ini ketika turun hujan. Jadi bukan cuma sekali satu tetes lalu selesai. Dan juga bukan dalam jumlah yang banyak, misalnya triliunan tetesan, tapi cuma sekali dan tidak ada yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, ini yang namanya tetesan-tetesan air hujan. Dinamakan dengan tawatarul mator. Menurut istilah, hadis mutawatir itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok orang dalam jumlah yang banyak. Mereka tidak mungkin bersepakat untuk berdusta atas nama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau itu dikaitkan dengan hadis mutawatir. Dan jumlah ini berulang, bukan hanya pada level pertama, tapi juga yang kedua, kemudian ketiga, dan begitu seterusnya. Maksudnya, jumlah yang banyak ini ditemukan pada setiap tobaqat, pada setiap tingkatan periwayatan hadis. Nah, dari sini kita dapati bahwa syarat khabar mutawatir itu ada 4. Yang pertama, diriwayatkan oleh sejumlah rawi. Artinya yang meriwayatkan itu bukan sedikit, tapi jumlahnya banyak. Maka jumlahnya bukan 1, bukan 2, itu bukan mutawatir namanya. Kemudian yang kedua, menurut kebiasaan mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. Lalu yang ketiga, jumlah yang banyak tersebut ditemukan pada setiap tobaqat, pada setiap tingkatan. Jumlah itu bukan misalnya pada satu tingkatan atau satu tobaqah periwayatan hadis, jumlahnya misalnya sampai 50 atau 70. Tapi kemudian yang berikutnya hanya cuma 1. Karena ternyata misalnya yang 70 itu muridnya yang 1 orang ini. Ya kalau seperti kita di sekolah, di pondok, akan biasa kita dapati ada seorang ustadz yang jumlah jumlah muridnya itu bisa ya dalam satu waktu bisa banyak. Misalnya semester ini berapa muridnya? Ada 100. Nah, semuanya sumbernya 1 orang. Nah, ini nggak masuk. Maka disebutkan di sini an mithlihim. Dan ini jumlahnya harus berulang terus seperti itu sampai dengan mukhbir anhu. Kalau hadis ya sampai kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sahabat yang meriwayatkan banyak, lalu setelah sahabat juga yang meriwayatkan banyak, kemudian setelahnya lagi yang meriwayatkan banyak, dan begitu jumlahnya dalam jumlah yang banyak berulang terus sampai kepada generasi atau sampai akhir dari periwayatan, yaitu misalnya pada penulis kitab
hadisnya. Kemudian yang keempat, ayyakuna mustanadu khabarihim an musyahadatin li fi'lihi aw sama'in li qawlihi. Yang menjadi dasar khabar atau berita mereka adalah apa yang mereka saksikan dari perbuatan atau apa yang mereka dengar dari sabda. Jadi menggunakan kata sami'na atau ro'aina. Dia menggunakan sami'na atau ro'aina. Bukan la an ijtihadin. Bukan dari ijtihad. Jadi para sahabat tersebut mendengarkan atau menyaksikan. Misalnya mereka semua mendengar sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya. Bukan dengan cara menyimpulkan, memahami, mengkaji, bukan. Tapi dasarnya adalah dengan menyaksikan atau mendengarkan. Ini yang dimaksud dengan wa yakunu fil asl. Jadi fil asl itu di tingkatan yang pertama, tabaqah yang pertama. Mereka mendengarkan langsung atau mereka menyaksikan langsung. Kemudian bahasan terakhirnya adalah ini yang menjadi pelengkap bahasa sebelumnya. Fal mutawatiru ma yujibul ilma. Mutawatir itu adalah khabar yang akan menghasilkan ilmu. Maksudnya innal mutawatiro yufidul ilma. Sungguhnya hadis mutawatir itu akan menghasilkan ilmu. Wa huwal ilmu daruri. Yaitu ilmu ad-daruri. Awin nadari atau ilmu nadari. Qaulani ada dua pendapat. Arjahuhuma yang paling rajih dari keduanya annal mutawatiro yufidul ilmu ad-daruri. Bahwa hadis mutawatir itu akan menghasilkan ilmu daruri. Daruri itu artinya apa? Al-yaqini, yang bisa diyakini. Alladzi yattarrul insanu ila tasdiqi bihi tasdiqan jaziman. Yaitu ilmu yang ketika sampai kepada seseorang akan memaksa seseorang untuk membenarkan ilmu tersebut dengan pembenaran yang sangat yakin. Kawujudil a'immatil arba'ati. Seperti keberadaan imam 4 mazhab. Kita semua nggak pernah ketemu. Tapi imam 4 mazhab itu kita semua dengarkan dan itu membuat kita menjadi sangat yakin. Karena apa? Karena memang kita dapatkan. Ya, kita dapatkan informasinya dari mana-mana. Bukan cuma sejak kecil kita dapatkan itu, tapi kita dapatkan dari mana-mana. Ada pengajian menyebutkan, lalu ada ustadz yang bercerita, ada ustadz yang menjelaskan masalah fikih tertentu, nyebut lagi imam 4 mazhab. Lalu ada lagi obrolan, ada tulisan, ada makalah, ada macam-macam bentuknya. Artinya dalam bentuk tulisan maupun lisan, menguatkan bahwa imam 4 mazhab itu ada. Dan itu yang membuat kita menjadi sangat yakin. Karena apa? Karena memang beritanya sampai kepada kita sehingga tidak mungkin kita menolak keberadaan atau kehadiran imam 4 mazhab. Karena dengan sangat meyakinkan bahwa hal tersebut ada dalam sejarah para ulama Islam. Kita masuk ke bahasan fikih, pasti akan ketemu imam 4 mazhab. Bahasan usul fikih juga ketemu. Masuk ke bahasan kehidupan sehari-hari. Bahasan tentang kisah, bahasa apa saja. Beberapa kali
nama imam empat mazhab itu berulang. Akhirnya kita mendapatkan informasi yang sangat meyakinkan bahwa imam empat mazhab itu ada. Wa wujudi Makkah wa Dimashq masalan. Liman bin nisbati liman lam yarahuma. Dan keberadaan Mekah serta keberadaan kota Damaskus sebagai contoh. Ini tentu bagi orang yang belum pernah melihat keduanya. Bagi yang belum pernah ke Mekah, tentu sangat yakin bahwa Mekah itu ada. Dan ini namanya mutawatir. Dari mana itu? Kita dengar dari dulu. Sejak kita masih anak-anak. Sejak kita mulai mumayyiz misalnya. Kita selalu mendengar itu. Ada jamaah haji yang pergi ke Mekah. Ada bapak kita yang berangkat, ada tetangga, ada kerabat, ada ini dan itu yang berangkat ke Mekah. Apalagi di kita, pemberangkatan jamaah haji itu dilepas lewat sebuah kegiatan yang tidak mungkin orang nggak tahu. Karena beritanya kemana-mana. Bukan cuma sekedar pamitan gitu, nyampaikan pamit ya saya mau berangkat haji. Bahkan ada yang mengadakan kegiatan dalam bentuk pengajian atau semacamnya untuk supaya orang tahu bahwa yang bersangkutan akan berangkat haji dan pamitan dilakukan dalam rangkaian kegiatan tersebut. Sehingga orang tahu semua. Apalagi ada beberapa yang pamitannya berlapis-lapis atau beberapa kali. Ada yang pamitannya di rumah atau komplek perumahan, di kampung, ditambah lagi di kantor. Kantor juga ada pelepasan dari pimpinan kantor untuk keberangkatan haji. Akhirnya tidak mungkin kita tidak kenal dengan yang namanya Mekah dan Madinah. Karena pada saat menyebutkan haji, hajinya ke Mekah. Lalu menyebut tawaf. Lalu menyebut ada Mekah, Madinah. Lalu menyebut ada Arafah, Mina, Muzdalifah. Dan menyebut sekian banyak hal yang kita belum pernah lihat pada saat itu. Tentu bagi yang belum pernah melihat, itu menjadi khabar mutawatir. Selanjutnya, walau aradat takhallusa minal ilmi bidzalika lam yastati'. Oh ya, sebelum lanjut, selain Mekah, Damaskus. Mungkin semua kita yang hadir sekarang ini tidak pernah ke Damaskus. Tapi mendengar kota Damaskus itu sudah lama sekali. Kita nggak tahu. Mungkin ada yang pertama kali mendengar 25 tahun yang lalu. Atau mungkin 30 tahun yang lalu pertama kali mendengar kata Damaskus. Terus terulang lagi Damaskus, Damaskus, Damaskus. Yang diceritakan macam-macam. Ada penerbit di Damaskus. Ada seorang alim atau ada beberapa ulama dari Damaskus. Ada kisah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Damaskus. Kemudian ada peristiwa ini dan itu yang berhubungan dengan Damaskus. Jadi berulang sampai akhirnya mutawatir. Ini bagi kita yang belum pernah melihat kota Damaskus, belum pernah berkunjung, kita sangat yakin dengan kehadiran atau keberadaan kota Damaskus. Yang walau aradat takhallusa minal ilmi bidzalik lam yastati'. Seandainya berupaya untuk menghindari, berupaya untuk tidak diketahui, atau berupaya untuk tidak mengetahui hal tersebut, itu nggak mungkin. Berupaya untuk nggak tahu Mekah, berupaya untuk nggak tahu Madinah misalnya, itu tidak mungkin, karena memang ini menjadi pengetahuan yang tidak mungkin dihindari. Orang pasti, ya, kalau kita sebagai umat Islam, rasanya kita bicara umat Islam di Indonesia, rasanya mustahil ada orang nggak pernah dengar kata Mekah. Dan kita nggak bisa itu. Karena apa? Pasti ada yang menyebut itu. Ternyata tetangga bulan depan mau berangkat umroh. Nah, nyebut lagi Mekah.
Dan ada cerita bapak kita, ibu kita berangkat haji, tetangga kita, kerabat, kakak, adik, dan seterusnya. Bicara tentang umroh, haji. Akhirnya nama Mekah Madinah berulang-ulang dan yang menceritakan orang yang berbeda-beda. Yang tadi kita sebutkan, jumlahnya banyak dan mustahil mereka bersepakat berdusta atas nama Rasul. Atas untuk hal tersebut. Ya. Mustahil mereka akan bersepakat berbohong. Sebab yang cerita orang yang berbeda-beda. Yang cerita tentang Mekah waktu kita masih kecil. Orang yang berbeda dengan yang cerita tentang Mekah ketika kita sudah remaja, dewasa, dan sekarang. Orangnya beda-beda dan saling tidak berhubungan. Bisa saling tidak berhubungan sama sekali. Dulu waktu kecil yang cerita ada teman sekolah, ada guru ngaji, ada teman di TPA. Terus setelah itu kita pindah masuk SD di tempat yang berbeda, ada lagi yang bercerita. Masuk SMP ada lagi, SMA ada lagi. Kemudian kalau keluarga, bukan cuma bapak ibu kita, ada paman, pak le, pak ade, bule, bude. Kemudian ada, kalau sekarang mungkin yang cerita ada keponakan, ada besan, ada ini itu. Yang jumlahnya banyak dan sekali lagi mustahil kita akan mengatakan mereka bersepakat untuk berdusta. Susah rasanya menolak supaya tidak mengetahui hal tersebut. Waqad nasaba Syaukani hadzal qaula ilal jumhur. Dan Imam Syaukani menisbatkan perkataan ini kepada jumhur ulama. Wa qala innahul haq. Inilah pendapat yang benar. Selanjutnya wa kama yufidul mutawatirul al-ilma yufidul amala. Nah, sebagaimana mutawatir itu akan memberikan ilmu yang meyakinkan kita. Ketika kita diceritakan, maka kita dengan sangat yakin, dengan sangat mantap menerima itu. Yang tadi, kita nggak mungkin berusaha untuk menolak ilmu tersebut. Tidak mungkin kita menolak pengetahuan tersebut. Semuanya ceritanya sama. Padahal sekali lagi, yang cerita orang yang berbeda-beda. Yang mustahil mereka bersepakat untuk berbohong kepada kita. Kalau tadi cerita tentang Mekah, atau Madinah, atau Damaskus, yang cerita itu sejak kita kecil. Orang bermacam-macam. Sekali lagi tadi, tidak berhubungan sama sekali. Tidak saling kenal. Sama sekali tidak saling kenal satu dengan yang lainnya. Bahkan, kalau perlu kita pindah ke kota lain, pindah ke negara lain, kita dapati yang cerita tentang Mekah terus ada. Sehingga kita tidak bisa menolak itu. Akhirnya menghasilkan ilmu yang membuat kita yakin. Tapi yang berikutnya juga amal. Ya, amal maksudnya apa? Bahwa khabar mutawatir ini akan membuat kita selain mendapatkan ilmu yang sangat yakin, tidak mungkin kita tolak. Yang kedua, akan menghasilkan amal dari ilmu tersebut. Apa yang ditunjukkan berupa pengetahuan, berita, atau perintah, larangan, maka menuntut untuk diamalkan. Dengan cara apa? Bitasdiqihi in kana khabaron. Ini amalnya bentuknya yang pertama dengan membenarkan jika dia berupa khobar. Akhirnya kita percaya. Karena ini khobar. Misalnya tadi bercerita tentang Mekah. Kisah tentang Mekah. Lalu diceritakan ada Ka'bah. Kemudian ada orang tawaf di sekeliling Ka'bah. Tawaf sekeliling Ka'bah. Terus ada lagi diceritakan Hajar Aswad. Jadi ketika cerita tentang Mekah itu, ceritanya begitu banyak dan beragam. Masing-masing ceritanya dengan caranya sendiri-sendiri. Nah, maka kita membenarkan berita ini. Dengan sangat yakin bahwa Mekah itu benar-benar ada. Dan tidak mungkin kita menolak. Kemudian yang kedua, tatbiq. Wa tatbiqihi in kana talaban.
dan kita amalkan jika itu berupa tolak. Maksudnya tolak itu bisa perintah maupun larangan. Ketika ada khobar mutawatir berisi perintah, misalnya perintah sholat 5 waktu, perintah puasa Ramadan, perintah mengeluarkan zakat, perintah pelaksanaan ibadah haji bagi yang mampu. Kita tidak mungkin menolaknya. Yang meriwayatkan banyaknya luar biasa. Lalu yang mengajarkan atau minimal menceritakan tentang sholat 5 waktu, orang yang jumlahnya banyak sekali. Sejak kecil. Mulai dari bapak ibu kita, ada kakak, adik, paman, terus selain keluarga, ada guru ngaji, ada guru TPA, guru di sekolah, guru di pesantren, guru di macam-macam. Sehingga semuanya membuat kita sampai pada tingkat yakin. Ya, sampai pada tingkat yakin. Nah, dan berarti apa? Kalau itu perintah, ya kita kerjakan. Kalau itu larangan, maka kita tinggalkan. Wa mithalul mutawatir. Contoh hadis mutawatir, contohnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, beliau menuturkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan, siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, falyatabawa maq'adahu minan nar." Ini artinya berarti dia mempersiapkan diri untuk mendapatkan azab, mendapatkan tempat untuk disiksa di neraka kelak. Jika dia berdusta mengatasnamakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Rasul SAW tidak menyampaikan, lalu dia mengklaim, dia ngaku. Nah, ini yang pertama. Kemudian qala al-Mundhiri. Ini contohnya. Imam Mundhiri mengatakan wahadzal haditsu. Hadis ini qad ruwiya, telah diriwayatkan an ghairi wahidin minas sahabati radhiyallahu anhu. Diriwayatkan bukan cuma dari seorang sahabat, bukan 2, 3, 4, 5 sahabat yang meriwayatkan hadis ini, dan itu semua kita dapati di mana fissihahi pada kitab-kitab sahih, bukan cuma Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Ibnu Khuzaimah, Sahih Ibnu Hibban. Ada kitab-kitab sahih was sunan, dan kitab-kitab sunan. Bahkan sunannya bukan cuma Sunan Al-Arba', bukan Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah saja. Tapi juga ada Sunan Darimi, dan ada kitab-kitab sunan yang lain. Wal masanid, dan kitab-kitab musnad. Apa itu? Ada Musnad Ahmad, ada Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, dan sederet musnad yang jumlahnya banyak. Wa ghairihi, dan yang lainnya. Hatta balagha, sampai mencapai mablaghat tawaturi, mencapai tingkatan tawatur, mencapai tingkatan mutawatir. Capai tingkatan mutawatir. Nah, ini yang sampai kepada kita. Dan ini contoh yang meriwayatkannya, sahabat yang jumlahnya banyak, tabi'in yang meriwayatkan banyak, kemudian tabi'in juga yang meriwayatkan banyak, dan begitu seterusnya. Kita cari di kitab-kitab hadis juga melimpah. Mau cari di kitab-kitab sahih, sunan, musnad, kita teruskan,
tambah ada mu'jam, ada mustadrak, mustakhraj, dan kitab-kitab hadis lainnya. Sehingga kita dapati bahwa yang meriwayatkan ini dalam jumlah yang banyak yang mutawatir. Tidak mungkin semua mereka bersepakat berdusta mengatasnamakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini bahasan terakhir berkaitan dengan al-akhbar yang bisa kita bahas pada kesempatan di pagi ini. Untuk bahasan selanjutnya, nanti akan ada bahasan pelengkapnya. Kalau sebelumnya membahas tentang mutawatir, maka pada bahasan berikutnya ada bahasan tentang ahad. Sehingga sebagian yang bisa jadi muncul menjadi pertanyaan akan terjawab pada bahasan ahad. Mudah-mudahan pemahaman kita tentang apa itu mutawatir bisa menjadi semakin kokoh dan ini melengkapi pemahaman yang mungkin sudah pernah kita dapatkan sebelumnya. Demikian yang bisa kita bahas. Wallahu a'lam. Wassallallahu wasallam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.